Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat yang begitu besar sehingga Allah hadirkan hidayah di dalam sanubari kita, karena nikmat iman dan Islam ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan. Salah satu indikator seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah adalah ketika Allah memahamkan dia dalam perkara agama. Maka kalau ada orang yang suka menimba ilmu, terutama ilmu agama, maka dia secara tidak sadar dia juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki tahun baru Hijriah, memasuki bulan Muharram. Tentu kita sebagai seorang muslim ketika melewati bulan-bulan yang diperingati oleh Allah, kita diperintahkan untuk mampu mengambil pelajaran. Karena seringkali ketika berganti bulan, berganti tahun, kita tidak pernah mengetahui apa faedah dan apa yang kita dulang dari pergantian tahun dan pergantian bulan. Ma'asyiral muslimin, bulan Muharram itu bulan yang banyak dipersepsikan oleh kebanyakan manusia. Dan ternyata bulan Muharram itu adalah syahrullah, yaitu bulannya Allah. Di mana disebutkan di surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikal dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusihim. Ketika Allah akan menetapkan menciptakan langit dan bumi, sudah ditetapkan oleh Allah bilangan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dimuliakan. Maka di situ Allah mengatakan zalikal dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusihim. Inilah ketetapan agama Allah dan janganlah kalian berbuat zalim dalam bulan-bulan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bulan Muharram ini banyak diagungkan oleh banyak kalangan. Seperti kaum musyrikin Arab mengagungkan bulan Muharram, mereka juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian kaum mukminin juga berpuasa di 10 Muharram. Orang-orang Syiah, Rafidhah juga mengagungkan tanggal 10 Muharram. Demikian juga orang-orang Nawasib yang begitu benci dengan Ahlul Bait, mereka juga mengagungkan bulan Muharram. Termasuk juga orang-orang Kejawen. Ya. Setiap memasuki bulan Muharram, mereka mengatakan itu adalah bulan Syura, sehingga akhirnya momentum itu diambil untuk menjamas atau mencuci keris atau barang-barang pusaka. Ma'asyiral muslimin, kenapa bulan Muharram ini ditetapkan sebagai awal tahun? Jadi penetapan awal tahun itu ditetapkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 108. La takum fihi abada la masjidun uissa ala taqwa min awali yaumin ahadku an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayat taharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya, dan di dalamnya adalah ada orang-orang yang membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi
dulu itu ada masjid namanya Masjid Diror yang dibangun oleh orang-orang munafik. Tujuannya adalah untuk merongrong kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu masuk ke masjid itu, maka jadikanlah masjid yang menjadi dasar takwalah kamu beribadah di dalamnya. Sehingga akhirnya dalam ayat ini menurut para ulama dijadikan dasar sejak kejadian itu ketika Rasulullah SAW baru saja hijrah, maka ditetapkan sebagai awal mula berlakunya tahun Hijriah. Dan bulan Muharram ini dipilih menjadi bulan pertama di dalam tahun Hijriah. Ma'asyiral muslimin, cuma yang menjadi salah kaprah adalah ketika banyak orang menganggap bulan Muharram itu bulannya hijrahnya Nabi. Jadi hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram. Cuma kadang-kadang yang paling sering terjadi ketika memasuki bulan Muharram, memasuki tahun baru Islam, banyak yang tema-tema kajian itu misalnya hijrah, atau bahkan sampai ada beberapa event organizer menggandeng ustadz yang cukup ternama di beberapa kota mengadakan hijrah festival ya. Padahal bulan Muharram itu bukan bulannya Nabi. Jadi Nabi itu melakukan hijrah dari Mekah ke kota Madinah itu bukan di bulan Muharram, tetapi dilaksanakan di bulan Safar. Ya, terus kemudian memulai perjalanan itu di bulan Safar, lalu tiba di Yasrib atau yang dikenal dengan Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa kok lama? Ya karena memang rute dari Mekah ke Madinah itu kalau naik mobil kendaraan non tol ya, yang tidak lewat tol itu sekitar sini jaraknya sama Solo ya, sekitar 5 jam 6 jam. Kalau pakai pesawat mungkin cuma setengah jam. Tetapi Nabi itu melakukan perjalanan hijrah itu karena apa? Sambil menghindari kepungan kaum musyrikin yang di Mekah, sehingga mencari rute-rute jalan tikus, rute-rute yang belum pernah dilewati manusia. Dan kita tahu secara geografis ya, antara Mekah dan Madinah itu banyak dihadang perbukitan, banyak pegunungan di situ, sehingga mereka pun memulai perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak bisa secepat melewati rute biasanya, karena rute biasanya itu sudah dicegat di situ, dihadang. Sehingga akhirnya para ulama memberikan pendapat bahwa pendapat yang paling kuat ya, bahwasannya bulan Muharram itu bukan bulannya hijrah Nabi, tapi hijrahnya Nabi itu dilakukan di tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu kemudian muncul pertanyaan, loh, bukankah 12 Rabiul Awal itu Maulid Nabi? Ya memang dari sekian banyak pendapat ya, ada beberapa versi, tapi pendapat yang kuat itu mengatakan Maulid Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal, dan di tanggal 12 Rabiul Awal itu juga tanggal wafatnya Nabi. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal itu hijrahnya Nabi ke Madinah, dan tanggal 12 Rabiul Awal itu juga waktu meninggalnya atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada surat atau bait 108 tadi yang mengatakan bahwa jadikanlah masjid yang dibangun di dalamnya takwa itu, jadikanlah kamu tempat berjamaah. Jadi pertama ketika Nabi itu datang ke Madinah, ketika baru saja tiba di Madinah, yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba ya. Jadi berbahagialah bagi panjenengan yang menjadi takmir masjid. Menjadi takmir masjid itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, karena penuh dengan keistimewaan, termasuk jihad. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jihad ini sebagai alat tukar utama kita dalam bertransaksi pahala. Makanya di dalam surat As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim
tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ya. Hei orang-orang beriman, maukah kamu, kata Allah, aku ajak berbisnis, berjual beli dengan aku. Apa yang kamu jual, apa yang dijual oleh manusia hamba Allah, yaitu tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Yang dijual oleh kita kepada Allah adalah iman dan takwa kita kepada Allah dan Rasul, wa tujahidunya, dan jihad kita. Nah, jihad di sini memberikan pengertian adalah kita ini berusaha bersungguh-sungguh. Jadi pengertian jihad di sini menurut para ahli tafsir adalah berjuang, bukan seperti di medan peperangan yang banyak disalah kaprahkan sehingga banyak orang itu yang punya paham pemberontakan, wah ini harus jihad dan sebagainya. Tetapi konteks ayat ini adalah jihad itu adalah kita berjuang. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Makanya termasuk ketika kita ini menjaga di masjid itu istiqomah 5 waktu, ada azan, kemudian ada sholat berjamaah, terus kemudian kita ini kebetulan kita ini menjadi takmirnya, menjadi pengurus masjid, maka itu suatu keistimewaan. Maka jenengan kalau tahu kisahnya masjid yang di Sragen itu, yang sempat viral karena konsepnya adalah masjidnya musafir, kebetulan takmirnya itu pernah diundang di Uap di Puri kalau nggak salah ya. Itu cerita, saya dulu sebelum jadi takmir itu saya punya rumah makan hanya beberapa buah, atau sekitar 7 atau 10. Sekarang cabang saya bertambah menjadi 50 lebih di banyak tempat. Rupanya menjadi takmir pengurus masjid itu bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Makanya kalau kita ini mau menjadi pelayannya Allah, ya, konsep menjadi takmir masjid itu kan menjadi pelayan. Kan? Kita melayani jamaah, kita melayani orang-orang yang mencari ketenangan di dalam masjid. Tentu kita juga akan diberikan keberkahan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, ada hukum-hukumnya. Ya, kalau ada di dalam masjid itu, termasuk diantaranya dilarang mencari barang yang hilang, kemudian dilarang transaksi jual beli di dalam masjid itu, lalu kemudian dilarang menyampaikan pengumuman barang yang hilang, termasuk juga yang menjadi perdebatan di masyarakat itu bagaimana hukumnya mengumumkan kematian. Ya. Nah ini kadang-kadang yang menjadi polemik ya. Saya pernah diceritai teman takmir, ya kebetulan masjidnya itu kan mengikuti Persyarikatan Muhammadiyah. Minta tolong Pak diumumkan Pak, ini ada tetangga atau saudara kita meninggal. Terus takmirnya nggak mau, orangnya marah-marah. Ya apa sih loh, bukan begitu aturannya Pak. Karena memang beda kultur ya. Tapi sekarang hal itu bisa tergantikan dengan teknologi. Sekarang ini hampir satu warga RT kelurahan itu punya grup WA ya. Bahkan saya itu pernah dimasukkan Pak Sultan Badar Al-Kaldiri, beliau kan pengurus rukun kematian, dimasukkan ke grup kematian se-Indonesia ya. Jadi sehari itu bisa sampai 15 orang meninggal gitu. Akhirnya saya keluar dari grup. Tapi intinya yang saya ambil pelajaran itu, kematian itu menjadi pengingat untuk kita. Ma'asyiral muslimin, jadi kembali kepada mukadimah kita di awal tadi, bahwa bulan Muharram itu ditetapkan sebagai bulan pertama di tahun Hijriah, dan tahun pertama Hijriah itu ditetapkan sejak mulai Nabi itu hijrah di tahun itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah penetapan awal tahun Hijriah adalah ketika Nabi melakukan hijrah di tahun itu, bukan di bulan itu ya. Tapi bulan pertama tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bukan bulan hijrahnya Nabi. Nah, kenapa kok Allah memilih Yasrib atau Madinah? Karena yang siap menerima secara sosial adalah Madinah. Karena dari beberapa suku, ya, dari beberapa daerah yang siap menerima kedatangan Nabi itu Madinah. Karena sebelum Nabi datang, penduduk Madinah waktu itu sudah masuk Islam semuanya. Karena dulu pernah Nabi itu mengutus seorang pemuda
yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan rupawan, yang mampu dan mau meninggalkan kemewahan hidupnya untuk ditugaskan Nabi berdakwah. Jadi dakwah itu tugas. Ya. Seperti Yayasan Hidayatullah, kalau jenengan tahu, itu menugaskan dai-nya itu di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Mereka itu dibiayai oleh donatur, bahkan berjalan berkilo-kilometer menembus hutan. Kadang-kadang hanya mengajar Islam itu untuk 1, 2, sampai 10 orang. Dan ternyata di sana itu ada kompetitornya, menurut teman saya. Siapa kompetitornya? Yaitu pendeta. Ya, mereka juga masuk hutan. Makanya kenapa di bagian belahan timur Indonesia itu mayoritas agamanya Nasrani? Karena mereka gencar berdakwah, masuk hutan. Bayangkan Pak Nur Sewu, yang dalam pandangan kita agama yang tidak diridhoi oleh Allah kan bukan Islam. Tapi kenapa ada orang yang mempunyai agama selain Islam seperti Nasrani? Mereka begitu meyakini agamanya sampai rela masuk ke dalam hutan mendakwakan agama dan keyakinan mereka. Sedangkan kita yang sangat meyakini agama Islam ini yang sangat kita kayaknya kebenarannya, kadang-kadang kita tidak atau kurang mau untuk memperjuangkan. Saya itu kalau hari Jumat gini Pak Nur Sewu, itu kadang-kadang sering dihubungi takmir, disuruh nyarikan khotib pengganti. Jadi kadang itu saya bingung, dalam satu hari itu saya harus mencarikan khotib untuk 2 sampai bahkan 4 masjid dalam sehari. Ya kebetulan saksinya Pak Gusan ya, sampai ke Gresik sana nyarinya. Kadang-kadang itu teman yang saya hubungi gini, "Sampeyan gelem Pak, kebenar gini, kosong Pak." Kok ado batin saya, krian perbatasan Diorejo itu kan masih bisa ditempuh dengan sepeda motor, kendaraan. Terus di sana terus terang takmirnya bisa ngasih uang transport. Jadi kadang-kadang begitu tahu kenyataannya mereka nggak mau. Ya. Seperti Ustadz Fatkur itu sering menugaskan saya di Jatirejo, ya. Masjid Al-Ghofar itu takmirnya tidak punya anggaran untuk ngasih uang transport. Makanya harus ada komitmen sejak awal. Nah, kadang-kadang saya mikir, orang Islam saja yang meyakini agamanya itu benar, agamanya itu diridhoi oleh Allah, tapi kenapa kita itu kurang bisa maksudnya itu greget untuk mendakwakan agama ini. Padahal kalau kita lihat orang-orang non-Islam itu, seperti dengan tahu di Thailand itu kan agamanya Buddha. Raja Thailand dengan memanfaatkan kekaisarannya, dengan memanfaatkan kekuasaannya, mampu menjadikan seluruh Thailand kecuali Thailand Selatan itu menjadi Buddha. Dan mereka meyakini agamanya itu adalah agama yang benar. Ya. Seperti Eropa itu, raja-raja kerajaan seperti Belanda, Inggris, itu meyakini mereka itu agama itu adalah agama yang benar. Padahal kalau kita melihat agama kita itu juga agama yang benar gitu. Tapi kenapa kita kok kurang greget gitu. Nah ini sebagai renungan. Oleh karena itu Mus'ab bin Umair ini berdakwah dari satu ke pintu, ketemu orang, "Pak Nur Sewu, boleh saya minta izin mau cerita, mau ngomong?" Diceritakanlah Islam itu. Sehingga Mus'ab bin Umair ini memberikan kepada kita pengertian bahwa dakwah itu tidak harus berdiri di atas mimbar Jumat, dakwah itu tidak harus duduk di depan penyerangan gini. Dakwah itu adalah mengajak. Bisa kita ketemu orang di warung kopi, kita dakwahi, kita ajak kepada kebaikan, atau mungkin ketemu orang di jalan, bahkan sampai ada yang di tempat lokalisasi. Makanya kenapa peran ini diambil oleh teman-teman dari kalangan jamaah tabligh. Makanya jamaah tabligh itu kan banyak ngajak orang di diskotik, ya, di mana aja. Makanya kenapa banyak yang tersentuh. Dan jamaah tabligh ini kekurangannya karena apa? Hanya mengajak tapi tidak ada pembinaan. Setelah itu selesai pindah. Baiklah ma'asyiral muslimin. Jadi kenapa dakwah itu harus dikembangkan sehingga dakwah itu akhirnya menjadi buah dari sebuah perjuangan. Makanya kenapa Rasulullah SAW menugaskan Mus'ab bin Umair ini untuk berdakwah ke Yasrib, sehingga masyarakat Yasrib pun akhirnya menerima hidayah Allah, dan akhirnya seluruh penduduk Madinah atau Yasrib itu memeluk Islam. Sehingga akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
Nabi bersama para sahabat yang lain berhijrah, maka tujuan adalah ke Madinah karena masyarakat di situ sudah siap. Makanya Nabi itu pernah memberikan motivasi kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ditugaskan Nabi untuk berdakwah di eh, sebuah kawasan yang namanya Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah kawasan yang banyak dihuni oleh kaum Yahudi dan mereka baru saja kalah perang. Sehingga kalau kalah perang itu sudah daerah itu masuk kekuasaan kaum muslimin. Lalu Ali bin Abi Thalib pun diwanti-wanti, diberikan semangat, "Hei Ali, fa wallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humiranan." Wahai Ali, kalau kamu menyebarkan ilmu Allah, kamu berdakwah kepada penduduk Khaybar, lalu mereka mendapatkan hidayah, lalu mengikuti apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu sampaikan, maka sungguh itu adalah khairul laka min humrina. Kalau kamu bisa menghadirkan hidayah dalam hati mereka, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu yang paling mahal dari mahalnya dunia ini. Apa yang sampai Nabi itu memberikan perumpamaan khairul laka min humrina, seperti onta-onta merah. Jadi onta biasa saja itu harganya sudah puluhan juta, apalagi onta merah yang bisa berkali lipat. Termasuk bagi orang yang mau berdakwah, kalau kita pernah menjadikan dakwah kita ini menyebabkan orang itu mendapatkan hidayah, maka Allah janji memberikan balasan yang begitu besar, ya, begitu mulia bagi para pendakwah. Makanya pekerjaan yang paling mulia, kata Allah dalam Al-Quran adalah menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu dan berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang lebih baik kecuali apa? Dengan berdakwah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, dan tentu dakwah ini harus kita upayakan dan wajib bagi setiap kaum muslimin. Wajib Pak hukumnya. Walaupun jenengan tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tapi wajib. Makanya kenapa? Sampaikanlah ilmu ini walau satu ayat kepada siapa saja. Dan Allah memberikan janji, apabila kita ini sudah pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan orang itu mengikuti apa yang kita sampaikan, maka Rasulullah SAW menyampaikan, man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, suatu sunnah, lalu orang itu mengikuti apa yang dia ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia sampaikan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi berbahagialah bagi mereka yang dipilih oleh Allah, merelakan hatinya, merelakan hartanya, merelakan waktunya, merelakan kesibukannya untuk menjadi pengurus masjid. Karena menjadi pelayannya Allah, menjadi pelayan rumah-rumah Allah adalah salah satu bentuk sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Demikian jamaah sekalian dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.